di mana kecerdasan buatan itu akan menggantikan atau menggeser banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Lah sekarang nanti yang akan mewawancarai para narasumber tidak lagi manusia wujud seperti Mas Asmin, tapi mungkin digantikan oleh saya kehilangan pekerjaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton di Pansospol, podcast obrolan sosial politik, dipersembahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, episode ini merupakan episode perdana kita di Pansospol, gitu ya. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, yang sangat spesial pastinya sebagai pembuka di episode pertama kita hari ini. Sudah hadir bersama kita Bapak Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Muslimin Mahmud. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi, Mas Asmi. Alhamdulillah kita bisa sampai akhirnya menjadi pembuka podcast ini, Prof, ya. Alhamdulillah. Dan itu harapan, bukan hanya harapan saya, tetapi harapan seluruh sivitas akademika yang ada di fakultas. Alhamdulillah. Nah, kalau biasanya kalau kita ngobrol sama Pak Dekan ini, Prof ini, biasanya kita ngobrol masalah kuliah ya, kampus gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Pak Dekan itu untuk ngobrol lebih santai mengenai podcast. Jadi ini temanya podcast yang membahas tentang podcast, Bro. Nah, sekaligus orang yang kemudian punya ide nih, Prof, untuk membuat program podcast ini. Kira-kira ketika Prof itu punya ide untuk bikin podcast itu bagaimana, Prof, ceritanya ini? Jadi saya selalu teringat ya pikiran dari salah satu tokoh bahwa sebetulnya dalam rangka masyarakat itu terus melakukan perubahan, perkembangan itu, dan itu terbukti ya bahwa saat ini masyarakat yang unggul itu adalah masyarakat yang punya kemampuan akses informasi. Oke, nah, informasi. Jadi Toffler tepatnya itu kan sudah membuat tahapan-tahapan dalam rangka melihat perkembangan peradaban manusia dan kategori manusia yang unggul. Nah, ketika di awal-awal itu manusia yang dimaksud unggul itu kalau dia mempunyai kekuatan fisik. Pertama kekuatan fisik. Jadi siapa yang kuat fisiknya, dianggap dia akan unggul karena dia bisa menguasai seluruh manusia yang lain. Nah, kemudian berkembang karena dia unggul, dia bisa menguasai lahan, dia bisa menguasai industri menengah. Maka yang dimaksud dengan unggul itu adalah mereka yang pemilik lahan itu. Dan termasuk bangsawan-bangsawan karena otomatis karena dia unggul, dia dihormati orang. Nah, awal mula bangsawan itu kan sebetulnya karena mereka dihormati oleh orang dan diikuti oleh banyak orang. Nah, tapi Toffler mengatakan di masa berikutnya manusia unggul itu apabila dia bisa akses dan menguasai informasi. Nah, sekarang ini eranya, di mana manusia unggul itu adalah manusia yang punya kemampuan mengelola informasi itu dan akses. Nah, ini sejalan dengan new literasi itu. Ini sejalan. Jadi apa yang dikatakan oleh Toffler beberapa waktu yang lalu itu sejalan itu dengan new literasi yang sekarang sedang berjalan ini. Kalau literasi lama itu kan orang-orang tua dulu kita itu cukup dia diajari bagaimana membaca, bagaimana menulis, bagaimana menghitung. Itu aja. Nah, new literasi ini kan menuntut pertama literasi data. Kan? Jadi bagaimana orang itu mampu tidak hanya sekedar membaca data, tapi bagaimana dia menginterpretasi data dan juga sekaligus memanfaatkan data itu. Nah, disitulah kemudian kita kenal konsep big data itu, ya kan? Bagaimana data yang sedemikian rupa itu bisa dikuasai dengan baik, ya.
Nah, kemudian kan ada literasi teknologi kan. Literasi teknologi ini kan kaitannya dengan bukan hanya melihat bagaimana perangkat-perangkat keras ini ya kan. HP, laptop, komputer, macam-macam. Tapi fitur-fitur di dalamnya ini bisa tidak kita manfaatkan secara maksimal ya untuk kehebatan personality kita, ya kan? Nah, kebanyakan orang kan hanya mempunyai HP, hanya mempunyai laptop yang canggih-canggih. Fungsinya tidak seberapa dimanfaatkan. Nah, hanya foto, buka WhatsApp, Instagram. Nah, kemudian kita harus paham juga bahwa ternyata sekarang berkembanglah konsep artificial intelligence itu kan. Artificial intelligence. Di mana kecerdasan buatan itu akan menggantikan atau menggeser banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Lah sekarang nanti yang akan mewawancarai para narasumber tidak lagi manusia wujud seperti Mas Asmi ini, tapi mungkin digantikan oleh saya kehilangan pekerjaan. Jangan-jangan itu nanti. Dan memang di dalam laporan ekonomi Bank Dunia itu bahwa tahun 2025 nanti itu ada sekitar 85 jenis pekerjaan yang hilang. Ya, tetapi tidak usah khawatir kata dia, karena 97 pekerjaan yang lain itu akan bermunculan. Jadi sebenarnya tidak terlalu perlu. Nah itu jadi ketika orang mau mengakses informasi saat ini, ya kita harus melihat kondisi nyata bahwa ternyata bermunculanlah podcast ini, di mana perbincangan santai seperti hari ini dengan berbagai tema, dan itu diyakini orang sangat cepat sekali untuk sampai kepada halayak. Ya, betul. Maka kemudian saya berpikir Fakultas Ilmu Sosial Politik ini yang didukung oleh kurang lebih 130 dosen dengan total jumlah mahasiswa lebih dari 7.000. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan secara face to face saja ya. Karena sebetulnya kan kalau kita lihat podcast ini kan sebetulnya ini media dalam konteks komunikasi ya. Iya, betul. Dalam konteks kajian komunikasi ini sebetulnya tetap personal communication. Ya, jadi ya, Anda dengan saya hari ini face to face, bertatap muka, tetapi apa yang kita perbincangkan ini itu bisa dimassakan, ya, atau bisa melalui saluran-saluran media massa. Ya, ketika ini nanti misalnya melalui kanal-kanal YouTube atau platform-platform media yang lain, apakah itu Instagram, TikTok dan seterusnya, maka ini kan akan menyebar informasinya, sehingga perbincangan kita yang sangat antar pribadi atau personal ini itu bisa segera menyebar kemana-mana. Dan itu saya kira sangat penting di dalam rangka membangun nuansa atau atmosfer akademik di sebuah fakultas dan universitas. Karena itu saya kemudian mencoba membicarakan dengan unsur pimpinan itu untuk kemudian mewujudkan ini. Dan saya berterima kasih banyak pada timnya Mas Asmi, juga pada timnya Mas Ozi, itu berkolaborasi di dalam rangka tadi kita bersama-sama menciptakan atmosfer akademik yang betul-betul kondusif. Oke, Prof, kalau begini Prof, kalau ngomong podcast ini Prof, sebagai ini saya lupa juga memperkenalkan teman-teman. Beliau ini profesor dalam bidang ilmu komunikasi. Nah, jadi nggak salah memang. Beliau ini sebagai pembukanya gitu ya. Jadi gini Prof, kalau ngomong soal podcast ini Prof, podcast ini kan artinya sebuah media, saluran yang baru populer Prof ya, mungkin 2-3 tahun ke belakang ya. Dan kalau kita melihat di salah satu platform itu isinya bincang-bincang yang mungkin utamanya gosip Prof ya, soal selebriti ini Prof. Nah, ini kan ide segar nih Prof, membawa podcast ini masuk dalam dunia akademik nih Prof. Dengan, tapi bagaimana menurut Prof pandangannya nanti kalau misalnya atau bagaimana cara membuat tertarik kalau podcastnya isinya soal ilmu ini akademik, Prof. Akademik ini Prof. Ya, jadi saya kira memang para penggagas media-media semacam ini, termasuk podcast ini, tentu yang pertama dibidik itu kan bagaimana agar apa yang menjadi ide tadi, munculnya podcast ini bisa diterima. Nah, kalau kita lihat tentu tingkat peradaban ya dan kondisi masyarakat kita di luar sana, hal-hal semacam yang Asmi tadi sampaikan itu, gosip, hiburan, itu memang menjadi
kalau kita buatkan lingkaran dan kita bagi-bagi, memang yang paling dominan itu adalah mengharapkan hal-hal semacam itu ya. Betul. Tetapi harus dilihat juga bahwa sebetulnya ada ruang di lingkaran itu yang itu berisi atau komunitasnya itu adalah komunitas akademik. Nah, itu yang baru, Prof, ya. Nah, komunitas akademik yang tentu ini harus terus dikembangkan ya, dan bahkan kalau bisa yang tadi unsur hiburan dan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu diperkecil ya kan, diisi dengan bagaimana caranya? Itu salah satu adalah menyebarluaskan informasi pengetahuan itu. Karena sekarang ini kan muncul sebuah buku misalnya itu kan matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Kepakaran artinya begini, di dunia luar sana, ya kadang-kadang ahli di bidang tertentu itu dikalahkan oleh ya semacam opini pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Betul. Ya kan? Dan influencer. Begitu, Prof, ya. Ya. Jadi mereka karena para ilmuwan yang tidak mendapatkan atau tidak memberi perhatian terhadap bagaimana menyebarluaskan informasi pendidikan atau pengetahuan itu secara baik, dikalahkan oleh begitu bersemangatnya pihak-pihak tertentu ini untuk sehingga kadang-kadang katakanlah ketika masa COVID, ya kan, antara ahli penyakit dalam, ahli paru, itu bisa saja dikalahkan oleh orang-orang tertentu. Selebgram. Tidak bisa. Kemudian, karena itu saya kira ini, saya yakin bahwa dengan media semacam ini akan memberi keseimbangan. Ya, karena masyarakat kita ini kan harus diberi keseimbangan sebetulnya. Karena memang dalam fungsi media itu kan di samping ada fungsi hiburan, ya memang ada. Itu kemudian ada fungsi edukasi, memberi pendidikan, ada juga fungsi informasi. Ya kan? Dan yang paling penting adalah fungsi kontrol sosial. Jadi media semacam ini harus mengambil 4 fungsi ini. Nah, sekarang tentu yang kita harapkan adalah para pengelola media, termasuk podcast ini, di manapun dia, apakah dia di kampus, apakah dia di tempat-tempat lain, itu harus memahami ini dulu. Bahwa fungsi media itu di samping fungsi edukasinya ada hiburannya, ada informasinya, dan paling kali itu kontrol sosial. Sebagai media kontrol sosial. Nah, maka harusnya para pengelola podcast itu ya memberi keseimbangan itu. Karena itu nanti saya berharap di fakultas ini ya di samping ada nuansa yang tentu lebih dominan adalah perbincangan tentang dunia akademik, hasil riset macam-macam itu, ya juga ada nilai informasinya. Betul. Mengundang para mahasiswa ke sini untuk kemudian memberitahukan kepada memberitahukan tentang eksistensi kampus ini. Itu kan penting agar apa? Orang yang ada di Sumatera, di Kalimantan, ya, atau di Sulawesi, Papua dan seterusnya itu mengetahui ya kan aktualisasi diri kita. Kampus ini harus nyampe, itu kan informasi. Nah, apa kelebihan apa kelemahan kuliah di sini, itu kan penting. Nah, karena itu saya berharap nanti itu juga ada. Bahkan kalau misalnya ada mahasiswa ataupun dosen karyawan yang punya talenta bagus untuk kemudian bisa dihadirkan ya, menyampaikan satu bait ya kan, lagu, puisi dan seterusnya, nggak apa-apa. Bercerita mungkin, ya nggak apa-apa, karena memang fungsi media ini harus jalan keempat-empatnya itu. Tidak bisa kemudian hanya didominasi oleh hiburan, kemudian berita-berita gosip, ya semakin digosok semakin sip itu. Semakin digosok semakin sip. Itu saya kira harus ya. Jadi kita beri keseimbangan. Kalau di podcast yang lain misalnya lebih dominan hiburan dan itu ya kita beri keseimbangan dengan memberi informasi-informasi edukasi yang yang penting bagi masyarakat, karena era ke depan ini kan kita sama-sama tahu ya bahwa terutama generasi Z, generasi Alpha, generasi milenial ini kan generasi-generasi yang akan memasuki 2 era yang sangat menentukan ke depan untuk bangsa Indonesia ini. Yang pertama itu kita akan masuk ke era bonus demografi itu, yang di tahun 2035 itu merupakan puncaknya. Ya, di mana penduduk Indonesia ini akan dominan angkatan kerja produktif. Ya kan? Itu hampir 80% loh nanti itu, ketimbang yang tidak produktif. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan masuki era Indonesia Emas itu.
tahun 2045. Nah, di mana kita berharap bahwa ekonomi Indonesia saat itu kita berada pada puncak 6 negara besar itu loh. Berarti kalau mengukur tahun itu, Prof, mahasiswa kita sekarang ini yang sedang kuliah bersama kita ini jadi aktornya nanti. Jadi aktor. Nah, dia pelaku utama. Nah, karena itu inilah pentingnya kita menyebarluaskan informasi pendidikan ini, teknologi pendidikan dan termasuk karya-karya akademik itu, betul. Karena kita akan mempersiapkan generasi itu memang tanggung jawab semua unsur ya, masyarakat, industri, pendidikan apalagi ya kan. Tetapi kalau kita tidak memberitahu mereka melalui media-media semacam ini, karena di kelas-kelas itu kan terbatas. Betul. Ya, kita yang memahami itu hanya memberi di kelas-kelas kita sendiri. Nah, macam ini kita akan coba menyebarluaskan bahwa para generasi milenial yang sekarang ini harus mencoba untuk menyadari diri bahwa tanggung jawab kamu ke depan itu, kalau usia kamu sekarang ada di usia 22 tahun, maka kira-kira 12-13 tahun ke depan itu kamu akan memegang peran yang sangat penting. Aktor yang sangat penting untuk menentukan bangsa ini ke depan. Ya. Nah, maka kalau tidak mengimbangi tadi antara informasi gosip dengan informasi ini, itu bahaya itu. Karena mahasiswa yang sekarang, generasi muda yang sekarang ini adalah generasi yang harus betul-betul keluar dari anggapan orang sebagai sebagai useless generation itu, generasi yang dianggap generasi yang tidak berguna, ya kan? Karena itu mereka ini harus kita persiapkan dari sisi keterampilannya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi kemampuan mengisi seluruh sektor pembangunan yang ada, bukan hanya sektor mulai dari kelautan, kehutanan, atau birokrasi, lembaga legislasi, yudikasi, semua harus dikuasai. Karena kalau tidak, nah bahaya. Kita akan jadi, generasi kita itu menjadi penonton. Generasi penonton. Dan akan diisi oleh orang-orang dari luar yang tentu punya kemampuan. Iya, betul. Nah, itu mengapa ini penting ya? Mengapa penting? Artinya kita punya bayangan begini, Prof ya. Membawa ruang-ruang diskusi akademik itu melalui media-media populer agar lebih mudah dijangkau oleh generasi yang sekarang lagi melek-meleknya nih sama media-media seperti ini, Prof ya. Ya. Kan memang kan secara sosiologis kan memang generasi baru ini kan generasi yang kehidupan sosialnya itu kan bukan di masyarakat seperti kita. Betul. Tapi dia ada di alam maya. Di alam maya, ya. Di alam maya. Nah, di alam maya ini maka seluruh kebijakan yang diambil oleh siapapun ya, pengambil kebijakan itu harus melihat dan memahami itu. Iya, memahami itu. Katakanlah begini ya, kita masuk ke dunia politik sekarang. Katakanlah ketika pemilih pemula itu dikhawatirkan tidak akan mengikuti atau tidak akan berpartisipasi di dalam hilang partisipasi itu ya. Pilihan-pilihan baik itu legislatif maupun kepala daerah, kepala negara, ya maka menurut saya ya jangan dibuat seperti misalnya oleh panitia pemilihan umum itu yang membuat kertas surat undangan untuk hadir di tempat pemilihan umum itu. Ya, tapi bagaimana mereka membuat aplikasi-aplikasi yang betul-betul mereka itu sambil ongkang-ongkang kaki di rumah dia bisa menyampaikan suaranya. Kalau mereka, salah satu ciri generasi sekarang itu kan tidak suka dengan formalitas dan antri-antrian itu, nggak suka mereka. Mereka itu kan ya namanya multitask itu kan, maunya dalam kondisi waktu yang sama mengerjakan sekian banyak pekerjaan kan, sambil makan, sambil memilih calon DPR atau gitu. Presiden atau bupati, wali kota, gubernur. Nah, itulah mereka. Artinya beradaptasi dengan teknologi ini sebuah keharusan. Keharusan bagi siapa saja. Bagi siapa saja, terutama bagi pendidikan. Ya, dunia pendidikan ini tidak bisa lagi misalnya kita itu hanya mengandalkan pertemuan kelas ya. Betul. Tapi bagaimana memfasilitasi mereka dengan gaya hidup mereka. Itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ya semua menjadi, ya bukan salahnya siapa-siapa, bukan. Karena memang perkembangan, Prof ya. Iya, dan kadang-kadang ya pengelola ini yang tidak bijak, ya kan? Pengelola ini yang tidak bijak. Terus bagaimana nih, Prof? Kalau misalnya mensiasati nih, ya mungkin kita mahasiswa ini nanti ada yang ngomong atau penonton ada yang ngomong kebiasaan. Kalau dosen itu, Prof, katanya kalau ngobrol itu membosankan, bahasanya kaku. Itu kalau dosen dah katanya begitu. Ini gimana, Prof, caranya mensiasati ini agar ya
Jadi dalam desain kurikulum terkini ya, terutama menghadapi siapa mahasiswa kita sekarang, itu memang tidak bisa memperlakukan sama dengan apa yang terjadi kira-kira 5, 10, 20 tahun yang lalu ya, terutama terkait dengan metode pembelajaran. Betul. Ya, jadi saat ini kalau dulu itu dominan menceramahi mahasiswa. Ya. Kalau 3 SKS itu kan artinya 3 kali 50 menit. 3 kali 50 ya, menit. Penyajian materi yang disampaikan oleh seorang dosen terhadap misalnya berkait dengan materinya itu. Itu berapa, Prof? 2,5 jam berarti, Prof? Iya, jadi kalau kan satu SKS itu 50 menit. Ya. Berarti 150 menit. 2,5 jam. Ya. Ceramah aja, Prof, ya. Kalau itu menggunakan metode seperti itu, maka pasti ditinggal mahasiswa. Pasti ditinggal mahasiswa. Mengapa? Karena mahasiswa sekarang ini menurut hasil riset itu dia lebih suka menonton daripada membaca atau mendengar. Dia lebih suka menonton. Menonton itu pun dia tidak suka dengan durasi yang panjang. Dia suka dengan durasi yang panjang. Itu hanya mereka paling suka itu, makanya dia lebih suka lihat itu TikTok, lihat di Instagramnya itu video-video pendek yang kira-kira 8 menitan. Nah, itu hasil riset itu. Karena mereka tidak terlalu suka dengan duduk tenang, ceramah, apalagi diceramai ya sekarang ini. 2,5 jam lagi. 2,5 jam itu bukan lagi, kalau dulu katanya kalau diceramai itu kan materinya tumpah-tumpah itu. Sekarang justru nggak ada isinya. Mereka itu tidak masuk sama sekali. Tidak masuk sama sekali. Mengapa? Karena itu saya selalu menyampaikan ke forum-forum, terutama kalau saya membawakan materi pekerti ya, atau untuk dosen-dosen muda itu saya berharap betul kalau perlu ceramah itu sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi, tetapi bagaimana mereka diberi metode-metode pembelajaran di mana mereka yang harus aktif. Mereka aktif. Kalau dulu memang kan sentral pembelajaran itu ada pada dosen. Nah, sekarang ini berbalik paradigmanya, sentral pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Sehingga mahasiswa itu harus di luar sana pun dia harus aktif menyiapkan materi-materi pembelajarannya itu. Iya, yang kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk video-video pembelajaran. Ya, jadi mereka menyampaikan materi-materinya sesuai dengan apa yang dia kuasai itu kepada halayak luas. Iya, jadi tidak bisa lagi sekarang ini menggunakan metode-metode lama yang ceramai terus, akhirnya tidur pada tidur pasti. Dan yakin kalau dulu tumpah-tumpah, sekarang nggak ada isinya. Nggak ada maksud. Kalau tumpah-tumpah itu kan berarti masih ada isi. Sedikit ya. Ya kan, barat gelas kan diisi air. Nah, berarti kan masih ada. Ini tumpahnya itu kan berlebihan karena kapasitas penerimaannya yang. Nah, sekarang ini saya tidak yakin kalau berisi. Kosong dengan melihat model kondisi masih hari ini, ya. Generasi milenial nih, Pak. Generasi milenial itu. Oke. Bahkan begini, ya, saya sambung sedikit ya. Bahkan begini, di negara-negara maju seperti Jepang, Korea itu mereka tidak lagi tertarik dengan perkuliahan di kelas. Ya, mereka lebih banyak memilih semacam kursus-kursus pelatihan-pelatihan yang betul-betul itu bisa dia rasakan langsung ketika tuntutan kerja itu mengharuskan mereka punya keterampilan. Karena itu kan mereka dikenal dengan apa itu? Sandwich generation ya. Sandwich generasi ini kan generasi yang sambil membenahi dirinya, dia juga masih bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya itu loh. Ya kan? Jadi mereka berupaya untuk kalau itu kita tidak perhatikan ya sebagai pendidik, kita di dosen tidak memperhatikan itu, bahwa ada perubahan yang sangat luar biasa pada diri generasi sekarang ini. Kita menyampaikan materi-materi dengan pola lama seperti ketika kita diajari oleh dosen-dosen kita dulu, maka seluruh dunia pendidikan itu akan ditinggal. Apalagi tadi saya katakan ada artificial intelligence yang tidak perlu sebetulnya kita takuti ya, sepanjang kita ini menyiapkan sebaik mungkin. Ya, betul. Kan kita lebih punya humanis, lebih punya rasa, lebih punya empati, simpati ketimbang katakanlah boneka-boneka yang bermesin itu. Ya, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu mereka sangat luar biasa tersistematik, tapi sentuhan humanisnya itu saya kira kita lebih menguasai lah. Dan saya yakin itu kita masih tetap ke depan diperlukan oleh siapa saja, oleh sesama manusia ini, karena kita punya itu, saya kira. Tapi tetap tidak mengesampingkan
artinya manusianya. Manusianya. Nah, tadi kita ngobrol soal artinya bagaimana podcast ini bisa menjadi media baru bagi teman-teman mahasiswa nih, Prof. Buat teman-teman mahasiswa belajar dengan cara yang lebih enjoy. Mereka bisa buka YouTube, video, ada. Kalau bagi dosen nih, Prof. Artinya selain dosen ini kemudian punya wadah, apakah kemudian atau bagaimana kemudian podcast ini juga bisa menyumbang bagi aktivitas dosen yang lain seperti penelitian dan pengabdian, nih, Prof? Saya lihat, Mas, ya, jadi begitu saya mencoba untuk mencermati berbagai perubahan pola kurikulum. Sekarang ini kan memang kita memasuki apa yang disebut dengan outcome based education, di mana metode pembelajaran itu memang diharapkan para dosen itu sudah membuat video-video pembelajaran. Jadi tidak lagi tatap muka di kelas yang menjadi unsur penilaian yang tinggi, tetapi bagaimana dosen itu bisa melakukan aktivitas tridharmanya, atau bahkan kalau di universitas ini catur dharma itu tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai pengajar. Ya, jadi dia bisa melakukan aktivitas penelitian, pengabdian masyarakat di berbagai desa binaan ataupun industri. Ya, tetapi dia tetap menjalankan fungsinya untuk berinteraksi dengan para mahasiswa. Itu dengan membuat video-video pembelajaran itu. Dan sekarang kan saya kira di universitas ini kan sudah ada tim yang mencoba untuk memfasilitasi para dosen itu di dalam rangka agar materi-materi yang disampaikan itu tersampaikan secara terstruktur, ya, secara terencana. Itu sesuai dengan jumlah pertemuan yang diharapkan. Ya, jadi saya kira ke depan memang 5-10 tahun ke depan ini memang peran dosen ini tidak lagi selalu ada berdiri di dalam kelas, ya. Ya, jadi dia bisa berada di luar kelas, dia bisa berada mengajak mahasiswanya untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan secara nyata. Ya. Bahkan ke depan itu mahasiswa ini diharapkan lebih banyak di lapangan. Jadi di kelas-kelas itu, dan itu sudah diperhatikan di beberapa negara. Kalau saya lihat di Australia, di Amerika itu, di Eropa, itu mahasiswa itu kalau semester-semester saat itu tidak ada di kelas, jarang di kelas. Oh gitu, Prof? Ya, mereka ada di industri, ada di masyarakat, ya tergantung program studinya, ya. Nah, mereka datang ke kelas itu hanya mendiskusikan temuan-temuan yang mereka lihat di sana. Dan kemudian dibuatlah dalam bentuk artikel-artikel, ditulis dalam bentuk jurnal, ya kan? Nah, saya kira ke depan nanti mudah-mudahan didukung oleh kebijakan pemerintah juga, ya, karena kan kalau kebijakan pemerintah tidak berubah, ya tentu juga ini agak sulit. Saya kira negara ini juga akan melakukan penyesuaian. Itu saya kira. Kalau untuk mendiskusikan kepakaran, bisa nggak nih podcast jadi wadah? Iya. Betul. Dosen ini. Memang saya berharap dan saya mendiskusikan dengan para pejabat struktural itu ke depan itu saya minta misalnya blog grant, ya. Blog grant hasil penelitian para dosen. Mahasiswa kalau yang belum tahu blog grant itu apa tadi, Prof? Penelitian para dosen. Ya, jadi ini fasilitas pendanaan yang disiapkan oleh universitas untuk para dosen dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan itu baik secara ontologi, epistemologi maupun aksiologinya, ya, itu sehingga ilmu itu terus jalan, ya. Nah, sehingga mahasiswa juga mendapatkan informasi-informasi baru dari hasil riset para dosen itu. Nah, saya berharap nanti itu tidak ada lagi pemaparan secara secara menggunakan PPT kaku gitu. Kemudian tidak ada, tetapi saya berharap nanti para host yang ada di podcast ini itu bisa membongkar kepakaran para dosen dari hasil riset-risetnya itu melalui wawancara seperti ini. Ngobrol. Ya, jadi jangan disuruh mereka presentasi di kelas kemudian ini metodologinya, ini temuannya. Itu saya kok nggak berharap lagi yang begitu-begitu itu ke depan, ya. Ya, artinya sepanjang saya masih memimpin di fakultas ini itu sudah saya rancang, karena itu saya berharap nanti di tahun-tahun anggaran berikutnya itu tidak ada lagi dosen itu memaparkan di ruang presentasi gitu. Dan itu hanya diketahui oleh 5-10 orang peserta yang hadir pada hari itu. Nah, kalau melalui podcast ini kan bisa ditonton. Apa keahliannya Mas Asmi? Nanti kan akan dibongkar oleh para host apa temuan-temuan risetnya, ya kan? Apa karyanya? Apa itu saya kira akan kita terus kembangkan.
Oke, jadi ini juga fasilitas bagi dosen ya? Termasuk mahasiswa yang memang karena jumlahnya banyak, tentu kita akan seleksi, kita lihat mana kira-kira yang nilai kemanfaatannya, terutama di bidang ilmu pengetahuan seni dan teknologi itu kita bisa publish secara meluas dari riset mereka. Oh, kira-kira gitu. Nah, oke Prof, kayak gitu. Ini ada sedikit pertanyaan nih Prof, dari teman-teman gitu Prof ya. Bagaimana katanya podcast ini bisa nggak Prof jadi media opini Prof untuk merespon isu-isu yang sedang hangat itu? Karena kan kebiasaan nih kalau para dosen merespon suatu fenomena nulis di koran nih Prof. Bisa nggak kemudian jadi podcast jadi wadahnya sekarang? Ya, saya kira tujuan mengadakan podcast ini kan memang saya berharap narasumbernya itu kan tidak hanya sekedar para dosen ya. Tapi saya juga berharap ada pakar-pakar dari berbagai bidang itu yang bisa dihadirkan di podcast ini untuk kemudian membincangkan fenomena atau isu-isu yang sedang berkembang di luar. Bagaimana menjelaskan itu semua melalui kehadiran mereka di sini. Nah, terutama bagi para kalangan mahasiswa juga demikian. Bagaimana dia menjadi media cyber itu loh. Bagaimana dia bisa mengenal itu loh, bahwa dalam rangka pengembangan itu kan tidak hanya sekedar tadi menulis atau berbicara di podium atau berbicara, tetapi melalui media podcast ini. Sekaligus memberi ruang mereka belajar, apalagi kan kita di sini namanya ilmu sosial politik, apalagi ada kajian komunikasi macam-macam itu, di mana bahkan hampir semua program studi kan juga ada laboratorium yang tentu kita harap itu keterampilan itu kan tidak hanya keterampilan sesuai dengan kira-kira core program studinya, tapi sekarang kan diharapkan ini kan mahasiswa punya keterampilan itu multi, ya kan? Bahkan kalau saya beri motivasi mahasiswa di kelas itu, saya bilang ya habis kuliah semacam ini jangan hanya kemudian pulang di kos-kosan, tetapi bagaimana kamu menjawab tantangan para dunia industri, dunia usaha itu atau induka itu, industri dan dunia kerja itu, yang berharap bahwa kamu selesai di S1 itu punya keterampilan, punya kemampuan. Keterampilan sekarang. Iya, dan apa saja. Walaupun memang ini saya perlu jelaskan sedikit ya. Memang di dalam undang-undang pendidikan kita itu memang diklasifikasi ya, bahwa ada perguruan tinggi akademik, di mana ciri perguruan tinggi akademik ini rasio atau komposisi teoritiknya itu lebih banyak daripada keterampilannya. Ya kira-kira kalau orang membagi itu 70-30 ya kira-kira gitu. 70-30. Bahkan 70 ini teorinya. Ya, itu akademik itu. Skill. Skill. Akademik. Nah, skill itu. Nah, bahkan ada yang kampus-kampus yang belum punya kemampuan untuk menyiapkan laboratorium secara baik atau memahami skill itu dalam artian keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa selama dia pendidikan itu, ya kadang-kadang hampir 100% semua materinya itu ceramah dan teoritik itu. Ceramah. Nah, di satu sisi ada pendidikan yang namanya vokasi. Vokasi, ya. Jadi ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi ini berbalik. Dia kira-kira sekarang ini ya 80-90% itu keterampilan, skillnya. Nah, 5-10% itu baru teori. 5-10%. Nah, karena itu dia lebih banyak di lapangan. Betul. Karena itu tidak heran ketika pendidikan vokasi ini selesai, yaitu seseorang mengikuti pendidikan vokasi itu, maka kemudian dia punya kemampuan skill. Iya pasti, karena memang dia banyaknya di lapangan nih, Bro. Dan apakah kita salah menyelenggarakan mahasiswa kita seperti enggak, karena memang dalam undang-undangnya begitu. Ada pembagiannya. Ada pembagian itu. Nah, kita ini porsinya ada di akademik. Walaupun tuntutan dunia kerja itu menghendaki mahasiswa itu skill yang banyak. Nah, karena itu ya cara kita bagaimana? Ya, para dosen ini saya harapkan itu bisa selalu menyadarkan mahasiswa itu bahwa ketika kamu selesai kuliah dalam waktu 3 SKS itu 150 menit itu, jangan terus kamu buang-buang waktu kemana-mana tidak jelas arahmu, tapi carilah kursus-kursus, pelatihan-pelatihan yang bisa mengisi keterampilan
apapun itu, termasuk memasak misalnya. Nggak apa-apa keterampilan memasak. Barista gimana, Bro? Barista apalagi. Bikin kopi. Iya kan, itu dipelajari aja menurut saya. Jangan membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Karena kalau tidak ya, kamu tidak akan pernah dapat kalau dia pendidikan akademik seperti kita ini, di mana keterampilan itu banyak daripada teori, nggak mungkin itu. Karena memang ya itu formatnya dari sononya. Dari sananya sudah, Bro. Karena itu pilihannya kan. Nah, misalnya kemudian universitas ini menjawab tantangan pasar itu dengan menghadirkan sekolah-sekolah unggulan itu. COE itu kan dalam rangka bagaimana agar mahasiswa itu diberi keterampilan yang lebih banyak itu ketimbang teorinya. Nah itu kan maunya universitas sebetulnya, kebijakan kampus universitas. Atau bisa sedikit cerita, Prof, mungkin ada penonton yang bukan dari Sivitas Akademika UMM nih, Prof. COE itu apa, Prof? Sedikit aja, Prof. Ya, jadi sedikit deh. Jadi ketika kebijakan universitas itu yang kemudian keluar slogan pasti, nah, kebijakan pasti itu isinya ada 2. Pasti itu ada 2. Ya, pasti lulus tepat waktu. Ini pasti lulus tepat waktu pertama. Jadi tepat waktunya itu kita melampaui SNDikti. Kalau SNDikti, ya, SNDikti itu mengatakan bahwa setiap orang yang belajar di perguruan tinggi untuk jenjang S1 diberi waktu belajar 14 semester atau 7 tahun. Atau 7 tahun. Ya kan? Nah, universitas ini membuat namanya kelulusan tepat waktu. Kelulusan tepat waktu. Nah, itu kebijakan universitas itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Berarti melampaui SNDikti. SNDikti-nya 7 tahun. Nah, kita turunkan jadi 3-4 tahun. Itu namanya melampaui. Standar melampaui. Mahasiswa yang masuk ke UMM kampus kita diberi kepastian pada orang tua. Kan orang tua menitip anaknya orang juga tua, ya. Harap ini anak saya kapan selesai di sini? Kapan dulu Nah, maka kita beri 3,5 tahun sampai 4 tahun. Jadi kalau masuk ke UMM ini lulusnya pasti di antara 3,5 tahun sampai 4 tahun. Nah, itu namanya KTW, kelulusan tepat waktu. Oke. Pasti lulus. Mengapa demikian? Karena kampus ini kan harus memberi jaminan kepastian pada orang tua bahwa ketika dia menitipkan anaknya di sini, itu ada kejelasan selesainya. Kapan selesainya, Bro? Nah, dan kedua, kita ini kan bukan pesantren. Bukan pesantren. Ya. Gimana deh, Prof? Kalau pesantren itu semakin lama orang belajar, ia tuh semakin menguasai kitab kuning. Ya kan? Semakin tahu itu, nggak ada baris atasnya, baris bawahnya, itu mereka semakin menguasai. Dan kita juga bukan dunia persilatan. Bukan ya, persilatan juga. Dimana semakin lama orang belajar silat, itu semakin menguasai jurus-jurusnya dengan baik. Itu pasti itu. Nah, di dunia akademik seperti ini, semakin lama orang belajar, tidak ada jaminan bahwa dia semakin pintar. Coba aja sekarang dosen-dosen ya toh merasakan apa yang saya katakan ini. Kalau ada mahasiswa ya toh yang sudah injury time, ya toh, kemudian diuji, yakin bahwa baik pengetahuan konsepnya ya toh teoritik lengkapnya, metodologinya itu pasti dia nggak kuasai. Yang injury time nih, Prof, ya. Kan nyatanya begitu. Ya toh? Nyatanya begitu. Jadi belum tentu kuliah 8 tahun tapi ilmunya lebih banyak dan komplit gitu, belum tentu. Karena yang 8 tahun malah yang tidak jelas-jelas itu kan. Tidak jelas. Jadi kita coba untuk memberi kepastian kepada orang tua. Ya, yang kedua itu pasti terampil. Pasti terampil. Nah, artinya bahwa mahasiswa yang belajar di sini itu setelah dia keluar itu dia terampil. Nah, bagaimana caranya agar membuat dia terampil? Nah, maka dibukalah COE itu. Center of Excellence itu artinya truk yang kita praktekkan di sini, di samping ada truk reguler itu artinya akademik belajar seperti biasa, ya kan? Seperti biasa. Tapi mahasiswa juga diberi pilihan untuk mengambil truk yang unggulan itu. Nah, sehingga mereka itu mempunyai pemahaman keterampilan yang bobotnya jauh lebih banyak karena memang ini bukan reguler seperti yang tadi itu ketimbang teoritiknya. Nah, misalnya di FISIP ini, katakanlah di jurusan ilmu komunikasi, ya itu ada sekolah branding di sana. Ada sekolah branding. Nah, bagaimana mahasiswa belajar, ya toh, itu secara praktek itu mengubah dari suatu kondisi yang katakanlah tidak baik, image-nya itu menjadi baik.
Branding, Prof. Ya. Katakanlah hasilnya itu, katakanlah kalau saudara lihat itu ada kampung warna-warni. Kampung warna-warni. Nah, itu kan suatu wilayah kumuh, dianggap orang kumuh di Jodipan itu. Nah, sekarang ini menjadi destinasi wisata internasional. Nah, itu karena di branding. Dan itu mahasiswa yang ngerjakan itu. Ya. Berarti CO ini hadir di Prodi nih, Prof. Ya? Hadir di Prodi. Jadi berbasis Prodi. Berbasis Prodi, jadi beda-beda juga nih. Beda-beda. Di HI misalnya. Di HI misalnya. Itu ada para diplomasi. Ada para diplomasi itu bagaimana potensi yang ada di masing-masing daerah oleh pemerintah daerah mungkin tidak melihat itu sebagai sesuatu potensi yang bisa meningkatkan ya paling tidak PAD atau kesejahteraan masyarakat itu bisa dijual ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Mereka diajari di kelas itu untuk bagaimana ini mahasiswa itu kalau di kelas CO itu kan bisa mahasiswa murni, bisa mahasiswa dari program studi lain, lintas, bisa bahkan program dari universitas lain. Termasuk para praktisi. Jadi para praktisi, jadi para orang-orang yang kemudian ingin belajar tentang itu. Nah, banyak dari pemerintah daerah yang coba misalnya di Magetan itu ya. Magetan itu daerah yang punya potensi yang luar biasa. Misalnya dari kulit. Nah, ternyata di Indonesia di kulit terbagus itu di sana. Tapi mereka karena secara geografis itu dia terpojokkan oleh beberapa daerah ya, sehingga tidak dilalui katakanlah trans dari Jawa Timur mau ke Jawa Tengah, itu sehingga mereka tidak disinggahi oleh para wisatawan lokal katakanlah. Itu sehingga ya kulitnya itu lebih banyak dikirim keluar, dikirim ke mana ini Pasuruan, Sidoarjo itu Tanggulangin, atau dikirim ke Cibaduyut sana di Jawa Barat sana. Betul. Kemudian potensi alamnya itu ada sarangan yang luar biasa itu, kawah yang luar biasa indahnya. Jadi mahasiswa kita itu atau siapapun peserta CO itu diajak untuk belajar praktis. Secara praktis. Di ilmu pemerintahan itu ada program yang mengajari para kepala desa atau perangkat-perangkat desa itu bagaimana membuat laporan cepat dan akurat, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya itu untuk mempertanggungjawabkan sebuah kucuran dana. Karena begini, ketika kebijakan pemerintah pusat itu katakan memberi dana kepada desa-desa itu, kalau nggak salah minimal 1 miliar itu, nah itu setelah dikucurkan itu kan banyak mereka yang ditangkapi. Betul. Nah, mereka sebetulnya tidak ngambil duit, tapi mereka nggak bisa membuat laporan pertanggungjawaban. Maka kita jawab itu dengan membuka kelas COE di sana. Oke, jadi COE ini punya dua manfaat nih, Prof. Satu, memberi keterampilan skill kepada mahasiswa. Di lain sisi kita juga berkontribusi pada masyarakat. Menjawab apa yang menjadi persoalan masyarakat. Itu. Di program studi sosiologi juga demikian. Sosiologi apa nih, Prof? Sosiologi itu punya apa ini, Prof? Dia punya pengembangan sumber daya ya. Professional manager. Rupanya teman-teman, kameramen kita ternyata dari sosiologi. Dari sosiologi. Ya, dia professional manager ya. Ya, jadi bagaimana mengajari para manajer-manajer itu standar profesional. Karena jangan sampai hanya dia mengikutkan labelnya manajer, tapi dia nggak mengerti bagaimana sebetulnya standar-standar yang profesional itu, iya kan? Maka di sana diajarkan. Juga di Kesos ini baru akan diluncurkan itu pekerja sosial keluarga. Pekerja sosial keluarga. Jadi begitu banyaknya persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita sekarang ini, di mana anak-anak itu sebetulnya tidak tertangani secara baik itu karena mungkin kesibukan para orang tua, dan itu akan berakibat pada persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Nah, itu dibutuhkan pendampingan dari para pekerja sosial itu. Jadi udah banyak banget benefitnya nih, Prof ya. Pertama, kelulusan tepat waktu tadi, Prof. 3,5 sampai 4 tahun. Jadi orang tua nggak usah khawatir. Anaknya ngabisin uang untuk SPP sampai berapa 7 tahun tadi kuliah, Prof ya. Habis itu kita punya Center of Excellence yang kemudian membantu mengasah skill praktis mahasiswa. Yang juga kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus bisa jadikan
kasus masyarakat itu jadi pengalaman para mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan masyarakat itu. Nah, itu bisa diangkat jadi tema podcast juga. Nah, nanti saya berharap semua itu harus diurai satu-satu. Kita panggil. Karena waktu kita kan terbatas. Nanti para kajur diminta untuk harus kita membongkar, ya. Lebih detail lagi, Prof. Ya. Oke. Nah, sudah berapa menit ini kita? Obrolannya sudah cukup panjang, menyita waktu Pak Dekan ini. Termasuk nanti podcast ini kan mahasiswa ini juga sekaligus diminta untuk belajar. Jadi saya minta nanti tim-tim yang terlibat di sini juga ada mahasiswa, ya. Betul. Bagaimana jadi host atau pembawa acara seperti ini, ya kan? Bagaimana jadi kameramen, ya kan? Bagaimana jadi konten kreatornya, bagaimana menyusun narasinya, bagaimana belajar untuk berpikiran cepat, ya, atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan kreatif yang produktif yang bisa karena kan para mahasiswa ini juga harus betul-betul diajar, ya. Nah, karena saya harap itu nanti podcastnya Visip UMM ini menjadi podcast yang di samping tadi menyebarluaskan informasi, terutama edukasi pendidikan, pengetahuan, ya, dunia kampus, juga nanti bagaimana dunia mahasiswa, ya kan, dunia mahasiswa juga bisa belajar dari podcast ini. Itu saya kira harapan saya. Bisa curhat-curhat juga nih, Bro. Boleh. Bisa curhat-curhat asmara-asmara itu. Boleh sebetulnya, kan itu unsur hiburan, ya. Hiburan. Ya, yang penting semua ada standar etika yang kita harus jaga, bahwa kekhasan podcast kita ini nanti memang lebih dominan pada informasi dunia pendidikan dan teknologi, ya kan. Tapi ada varian-varian yang nggak apa-apa, ya. Jadi itu penting, itu bagaimana kehidupan asmara para mahasiswa, bagaimana, ya, itu berhadapan dengan dosen-dosen yang jomblo, berhadapan dengan dosen jomblo. Nah, itu tadi obrolan menarik kita, teman-teman, di di episode pembuka kita, ya. Jadi tema kita ini adalah membicarakan masalah podcast. Jadi podcast yang temanya podcast, gitu, ya. Terutama kita sudah ngobrol fungsi podcast, Prof, dalam dunia pendidikan, gitu, ya. Jadi kalau kita nonton podcast itu mungkin di platform YouTube itu nggak jenuh dengan gosip aja terus, Prof, ya. Kalau nggak gosip, podcastnya pasti cerita hantu nih, Prof. Kalau nggak cerita hantu, dia review TV nih, Prof. Review HP baru. Nah, podcast Pansospol ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang ini mencoba kemudian mencari ruang yang berbeda, ya, Prof, ya, mengisi ruang-ruang pendidikan, begitu. Itu yang kemudian menjadi ide kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, itu bikin Pansospol ini namanya. Oke. Saya rasa saya mengganggu waktu Prof terlalu banyak, ya. Kayaknya beliau masih rapat lagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Waktunya sudah mau jadi pembincang di episode pembuka. Dan saya sangat senang karena hari ini kita sudah memulai. Kata filosofi itu memulai itu 50% sudah selesai. Ya, jadi ketimbang masih mikir-mikir kapan memulainya. Apapun hasilnya nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya kami memikirnya bukan kapan memulainya, Prof. Saya deg-degan. Kapan saya deg-degan untuk berbincang. Makasih banyak, Mas Asmi. Sukses semua, ya. Terima kasih. Kameramen, ya. Ini kameramennya ganteng-ganteng semua. Kameramennya, ini teman-teman di belakang ada 2 tim kameramen, ini ganteng-ganteng semua loh, teman-teman. Nanti kita akan punya waktu untuk sesi ngobrol dengan kameramen. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.